Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar, akan membahas tentang imbalan. Nah, untuk yang pertama kali, saya akan membahas tentang definisi imbalan itu sendiri. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, udah pada paham imbalan itu apa. Biasanya kita nyebutnya itu gaji atau upah. Nah, tapi kita coba definisikan dulu apa imbalan itu sebenarnya. Nah, imbalan adalah segala sesuatu yang diterima karyawan atau diberikan kepada karyawan atas apa yang mereka telah lakukan, apa yang mereka kerjakan, atau bahasa lainnya itu kompensasi. Nah, bila kompensasi ini diberikan secara benar, maka akan memunculkan rasa puas kepada karyawan dan mereka akan termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut. Karena kita tahu sendiri ya, kalau kita kerja, udah tahu ada bayarannya, ini pasti kita semangat benar. Beda lagi kalau kita mengerjakan sesuatu yang nggak ada bayarannya gitu. Dan kenapa sih kompensasi itu penting bagi karyawan secara individu? Karena gini teman-teman, besar kecilnya kompensasi yang diberikan atau yang diterima para karyawan itu mencerminkan nilai karya kita, nilai pekerjaan kita di antara para karyawan, keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan perancangan sistem imbalan SDM. Yang pertama adalah untuk memperoleh personalia yang bermutu. Yang kedua adalah mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Yang ketiga adalah menjamin keadilan. Jadi kan setiap karyawan itu biasanya memang suka beda-beda kompensasi yang diterima. Biasanya ya tergantung kedudukan mereka yang ada di perusahaan itu, kemudian berat ringannya pekerjaan mereka, dan jabatan yang mereka dapat di sana itu mempengaruhi besar kecilnya kompensasi. Jadi yang kita harus bersikap adil, yaitu menempatkan segala sesuatunya sesuai tempatnya. Yang keempat adalah menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima adalah mengendalikan biaya-biaya. Jadi kalau udah perusahaan itu merancang sistem imbalan SDM nanti, mereka bisa mengatur keuangan dengan baik. Dan yang keenam adalah memenuhi peraturan-peraturan yang lain. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah faktor pemerintah. Nah, kita tahu kan di Indonesia pemerintah punya peraturan tersendiri terhadap pemberian gaji karyawan, seperti penentuan standar gaji minimum. Nah, di Indonesia setiap daerah berbeda-beda gaji minimumnya gitu. Terus pajak penghasilan, penetapan harga bahan baku dan lain sebagainya, yang semua itu nanti berpengaruh terhadap pemberian gaji karyawan. Kemudian yang kedua adalah penawaran bersama antara perusahaan dan karyawan. Sepengalaman saya, sebelum kita direkrut atau diterima di suatu perusahaan, memang ada negosiasi antara perusahaan dan karyawan untuk menentukan gaji yang nantinya kita terima. Biasanya perusahaan juga merekrut pegawai yang mempunyai keahlian khusus atau yang benar-benar dibutuhin di perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah standar dan biaya hidup pegawai. Nah, saat kompensasi itu memenuhi kebutuhan dasar pegawai dan keluarganya, nah di sana akan muncul rasa aman dan rasa motivasi terhadap melakukan pekerjaannya itu ada gitu, karena ya udah, kalau aku kerja upahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dan keluarga kita akan senang melakukan pekerjaan yang nantinya diberikan kepada kita. Yang keempat adalah ukuran perbandingan upah. Nah, kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi oleh ukuran besar kecilnya perusahaan dan tingkat pendidikan karyawan. Sepengalaman saya juga, saya kebetulan pernah bekerja di suatu perusahaan yang memang baru merintis. Jadinya perusahaan tersebut belum bisa menggaji karyawannya sesuai dengan peraturan pemerintah seperti itu. Dan tingkat pendidikan pegawai kalau misalnya di perusahaan gede juga semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin
tinggi kedudukan nantinya di perusahaan tersebut dan menentukan besar kecilnya upah yang nantinya kita akan terima. Kemudian yang kelima itu permintaan dan persediaan. Kondisi pasar saat itu juga menentukan ini perusahaan ramai nggak, ini sepi nggak gitu. Jadi saat kita mau menentukan atau menegosiasikan gaji karyawan atau yang nantinya upah yang kita terima, kita harus melihat dulu kondisi perusahaannya gitu, mampu nggak membayar kita gitu. Nah, yang keenam adalah kemampuan membayar. Artinya dalam menentukan kebijakan kompensasi, pegawai perlu didasarkan pada kemampuan perusahaan dan membayar upah pegawai ini berhubungan dengan faktor yang kelima. Dan sebenarnya keenam faktor ini saling berhubungan gitu dan harus diperhatikan saat akan memberikan gaji kepada karyawan. Karena nantinya sangat berpengaruh kalau kita tidak melakukan tawar-menawar sama pegawainya dan pemilik perusahaannya juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan sistem imbalan. Nah, sebuah perusahaan itu harus memperhatikan prinsip keadilan. Persepsi keadilan ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah rasio imbalan. Dengan masukan atau input seseorang berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, latihan, daya tahan, dan sebagainya. Kemudian perbandingan rasio tersebut dengan rasio-rasio yang diterima oleh orang lain, di mana kontak langsung selalu terjadi. Kemudian keuntungan sistem kompensasi yang adil. Nah, sistem kompensasi yang adil ini akan membantu manajemen dalam memenuhi dan menghadapi aksi karyawan. Jadi ketika seorang manajer atau perusahaan itu sendiri memberikan imbalan yang adil kepada karyawannya, maka hal itu akan meminimalisir aksi karyawan, misalnya dalam hal demo karena kompensasinya kurang atau bagaimana seperti itu. Jadi dengan imbalan yang adil, karyawan itu pun akan puas seperti itu. Kemudian sistem kompensasi yang adil juga itu membantu penyelesaian yang memuaskan kedua pihak bila terjadi selisih antara pekerja dan manajemen. Jadi ketika kompensasi ini adil, misalnya si karyawan ini bekerja selama 24 jam, maka kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan ini harus yang sesuai dengan kerja 24 jam agar karyawan ini merasa puas dan tidak ada perselisihan antara perusahaan dan si karyawan ini tadi. Jadi dengan keadilan imbalan ini akan meminimalisir perselisihan. Sistem kompensasi yang adil itu juga memberikan dorongan dan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan kinerja hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi ketika sebuah perusahaan itu memberikan kompensasi yang baik, kompensasi yang adil kepada karyawannya, pasti karyawannya juga akan bekerja baik mungkin, dan kompensasi yang adil itu juga akan memberikan motivasi kepada karyawannya agar bekerja menjadi lebih baik seperti itu. Teori kompensasi adalah jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerjanya sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerja. Kompensasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ekstrinsik, yang kedua adalah intrinsik. Yang pertama, imbalan ekstrinsik biasanya berbentuk sebagai benefit atau tunjangan pelengkap seperti uang cuti, uang makan, uang transportasi, uang antar jemput, uang asuransi, jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja, uang pensiun, rekreasi, dan beasiswa melanjutkan kuliah. Kemudian, imbalan intrinsik biasanya tidak berbentuk fisik atau tidak bisa dirasakan oleh fisik, hanya bisa dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja yang mendukung pekerjaan yang menarik, skill yang bertambah, dan channel yang berkembang. Sekian.
Proses imbalan adalah suatu proses pemberian balas jasa kepada karyawan agar mereka termotivasi untuk mencapai tingkat prestasi yang diinginkan. Bagaimana cara untuk melakukan proses imbalan? Bisa dilakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu dengan menganalisis atau menganalisa pekerjaan dari karyawan masing-masing. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara mendeskripsikan dan spesifikasi dari masing-masing pekerjaan karyawan tersebut. Misalkan, karyawan di suatu perusahaan itu karyawan A bekerja sebagai mekanik dan karyawan B itu bekerja di bidang produksi. Jadi, kita harus mendeskripsikan dan menganalisa masing-masing dari karyawan tersebut itu kemampuan dan kompetensinya itu seperti apa. Dan untuk selanjutnya yaitu kita bisa melakukan evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah suatu langkah sistematis untuk menentukan nilai relatif suatu pekerjaan. Bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu misalkan kita dengan faktor comparison atau point system. Dan untuk selanjutnya yaitu dengan metode kuantitatif kita bisa melakukan dengan job ranking dan job grading. Job ranking itu seperti apa? Misalkan di karyawan bagian produksi ada target dari satu hari harus memproduksi sekitar 100. Ternyata adalah salah satu perusahaan yang memproduksinya 90, 100. Jadi kita melakukan ranking dari pekerjaan itu. Jadi nanti kita bisa menentukan nih siapa karyawan yang layak mendapatkan kompensasi lebih atau insentif gitu. Jadi untuk selanjutnya yaitu melakukan survei pengupahan dan analisis masalah organisasional. Jadi survei pengupahan dan analisis masalah organisasional yang relevan itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut, yaitu sesuai dengan peraturan-peraturan atau peraturan upah minimum kerja yang ada di kabupaten atau kota. Misalkan di daerah Jogja upah minimum kerja kota itu sekitar 2.069 sekian. Jadi kita juga harus memperhatikan tentang upah minimum kerja itu. Selanjutnya yaitu dengan cara kita membuat struktur upah itu sendiri. Di bagian perusahaan kita harus mempunyai struktur upah. Setelah kita membuat struktur upah, kita juga dapat melakukan aturan-aturan administrasi. Nah, setelah membuat aturan administrasi tersebut, kita dapat melakukan penilaian akhir dari prestasi kerja dari masing-masing karyawan tersebut. Jadi dengan adanya itu kita bisa menentukan karyawan A akan mendapatkan kisaran upah atau insentif berapa atau imbalannya berapa. Evaluasi kinerja. Nah, sebagai seorang manajer, biasanya pekerjaannya itu mencakup penilaian kinerja seorang karyawan. Misalnya menilai pekerjaan mana yang memerlukan perhatian khusus. Misalnya menilai serta mengevaluasi apakah seorang pengajar itu telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka hubungan kekaryawanan yang antara lain dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan mengenai siapa yang diberikan pekerjaan tertentu, siapa yang akan diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan, siapa yang akan diberi kenaikan gaji atau kenaikan pangkat, siapa yang akan dipindahkan atau diberhentikan, dan sebagainya. Biasanya itu yang terlibat dalam penilaian kinerja itu adalah pihak penilai, kemudian pihak yang dinilai, aspek-aspek yang dikenai penilaian, standar penilaian, metode yang digunakan. Pihak penilai itu sendiri biasanya adalah atasan langsung dan juga bisa dilaksanakan oleh suatu tim yang sudah diberi wewenang untuk melakukan evaluasi kerja. Aspek-aspek yang diperhatikan saat penilaian adalah apakah pekerjaan yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan job desk-nya masing-masing, sehingga hasil penilaian dapat bermanfaat untuk pengembangan karyawan, khususnya dalam memperbaiki prestasi kerja. Untuk standarisasi pekerjaan, setidaknya standar yang harus diberikan itu harus konsisten dan adil. Kemudian metode-metode penilaian yang digunakan organisasi atau perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Nah, kalau menurut McCormick dan Ilgen itu terdapat 5 metode kinerja, yaitu rating scale, personal comparison system, critical incident technique, behavioral checklist and scale, dan others rating method. Nah, setiap metode penilaian memiliki kebaikan dan kekurangannya masing-masing.
Tujuan diadakannya penilaian kinerja sendiri itu adalah untuk inventaris sumber daya manusia. Dengan mengevaluasi kinerja karyawan, atasan akan mengetahui sejauh mana sih kepuasan kerja, pengembangan karir, kebutuhan pelatihan, serta isu-isu SDM lainnya. Nah, selain sebagai inventaris sumber daya manusia, tujuan diadakannya penilaian kinerja sendiri adalah sebagai motivator bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Karena pada dasarnya setiap karyawan ingin mengetahui apa yang diharapkan organisasi dari mereka, serta bagaimana pekerjaan mereka dinilai. Nah, manfaat evaluasi kinerja sendiri adalah meningkatkan kinerja karyawan, pengadministrasian imbalan atas dasar prestasi kerja, memberikan gambaran perihal harapan-harapan dari pekerjaannya, dasar keputusan promosi, konseling, memberikan motivasi, menilai potensi karyawan, identifikasi kebutuhan pelatihan, memperbaiki kerja atasan dengan bawahan, membantu penetapan tujuan karir, meningkatkan efisiensi penugasan, keputusan transfer, keputusan layoff maupun melakukan pemutusan hubungan kerja tetap, membantu perencanaan jangka panjang, evaluasi prosedur pengadaan karyawan atau hiring. Jadi aktivitas penilaian kinerja itu merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap organisasi. Bagi karyawan, umpan balik yang diterimanya merupakan refleksi sejauh mana sih kinerja yang telah dimilikinya. Nah, bagi organisasi sendiri, hasil penilaian kinerja sangat mendukung peningkatan efektivitas organisasi. Sistem intensif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai standar kinerja karyawan. Adapun menurut Niti Semito, intensif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada para karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kemudian, apa aja sih tujuan dari pemberian intensif? Nah, tujuan dari pemberian intensif ini adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. Tujuan pemberian intensif. Nah, tujuan dari pemberian intensif ini adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. Intensif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tujuan utama pemberian intensif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok. Secara spesifik, tujuan pemberian intensif dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama ada bagi perusahaan dan kedua ada bagi perorangan atau karyawan itu sendiri. Bagi perusahaan, tujuan pemberian intensif dalam perusahaan khususnya dalam kegiatan produksi adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan tujuan agar karyawan lebih bersemangat lagi dan cepat, lebih disiplin dan kreatif. Jenis intensif ada dua menurut Manulang. Yang pertama ada finansial intensif. Nah, finansial intensif ini adalah dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja meliputi gaji pokok, tetapi juga termasuk di dalamnya kemungkinan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan dan soal-soal kesejahteraan yang meliputi pemeliharaan jaminan hari tua, rekreasi, kesehatan, dan lain-lain. Jenis intensif yang kedua yaitu non-finansial intensif. Ada dua elemen utama dari non-finansial yaitu keadaan pekerja yang memuaskan yang meliputi tempat kerja, jam kerja, tugas, dan rekan kerja. Kedua, sikap pimpinan terhadap masing-masing karyawan seperti jaminan pekerjaan, promosi, keluhan-keluhan, hiburan-hiburan, dan hubungan dengan atasan. Proses pemberian intensif ada dua. Yang pertama berdasarkan kelompok dan yang kedua adalah berdasarkan perorangan. Nah, berdasarkan individu atau perorangan, rencana intensif individu bertujuan untuk memberikan penghasilan tambahan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencapai standar prestasi. Sedangkan intensif akan diberikan kepada kelompok kerja apabila kinerja mereka juga melebihi standar yang telah ditetapkan. Pemberian intensif terhadap kelompok dapat diberikan dengan cara semua anggota menerima pembayaran yang sama dengan rata-rata pembayaran yang diterima oleh kelompok. Yang selanjutnya adalah fringe benefit atau kompensasi pelengkap. Fringe benefit adalah kompensasi yang diberikan untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka waktu yang panjang, berbentuk penyediaan paket dan penyelenggaraan program-program yang berbentuk pelayanan karyawan. Fringe benefit ini adalah satu program yang dibentuk untuk memberikan pelayanan tambahan kepada karyawan, baik itu berbentuk finansial ataupun non-finansial.
Kompensasi pelengkap atau tunjangan pelengkap ini biasanya diberikan oleh karyawan untuk mempertahankan sumber daya terbaiknya dan juga untuk merekrut dan menarik sumber daya terbaik untuk bergabung bersama mereka. Dan selanjutnya adalah adapun manfaat fringe benefit, diantaranya adalah penarikan lebih efektif. Penarikan lebih efektif ini adalah dengan adanya tawaran-tawaran dari perusahaan, adanya nilai jual yang diberikan oleh perusahaan, sehingga menarik sumber daya terbaik untuk bergabung dan memberikan dedikasi terbaiknya kepada perusahaannya. Yang kedua adalah peningkatan semangat dan kesetiaan. Dengan adanya tawaran yang lebih, tunjangan yang lebih dari perusahaan, kompensasi pelengkap yang menarik, yang sesuai dengan usaha para karyawannya, sehingga mampu meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan kepada perusahaan. Yang ketiga adalah penurunan perputaran karyawan dan absensi, serta pengurangan kelelahan. Sehingga ini fringe benefit ini bisa menumbuhkan rasa semangat, motivasi bekerja dalam perusahaan tersebut, dan juga pengurangan pengaruh serikat karyawan, memperbaiki hubungan dengan masyarakat, pemuasan kebutuhan karyawan, dan pengurangan ancaman intervensi dari pemerintah. Dilihat dari manfaatnya, fringe benefit ini memberikan manfaat yang begitu banyak, baik itu bagi perusahaan itu sendiri dan juga untuk individu karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari fringe benefit. Yang pertama adalah program benefit karyawan hendaknya memuaskan kebutuhan nyata. Di sini adalah tawaran program yang diberikan benar-benar memuaskan kebutuhan nyata bagi karyawannya. Tidak hanya sebagai program yang diberikan kepada semata-mata kepada karyawan sebagai imbalan atau sebagai bentuk upaya untuk memotivasi karyawan, tapi benar-benar memuaskan kebutuhan nyata, bisa mempermudah kehidupan dan juga mempermudah dalam kegiatan bekerja dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, benefit hendaknya sesuai dengan kegiatan-kegiatan di mana pendekatan kelompok lebih efisien daripada perseorangan. Karena fringe benefit ini adalah tawaran dari perusahaan, maka pendekatan kelompok lebih efisien daripada perseorangan, karena kerja tim dalam perusahaan tentu lebih efektif dari kerja perseorangan. Yang ketiga, benefit hendaknya disusun atas dasar cakupan kegunaan seluas-luasnya. Artinya adalah benefit yang ditawarkan benar-benar memberikan cakupan yang luas bagi perusahaan. Tidak hanya semata-mata untuk memuaskan pribadi karyawan, tapi juga memberikan kemudahan untuk perusahaan dalam mencapai tujuannya, menjalankan program-program kerjanya agar berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, adanya program komunikasi yang terencana dan mempunyai jangkauan luas agar program pelayanan karyawan bermanfaat bagi perusahaan. Dan biaya-biaya program benefit hendaknya dapat dihitung dan dikelola dengan kebijaksanaan pembelanjaan yang baik. Artinya adalah fringe benefit ini juga harus mempertimbangkan kondisi perusahaan. Tidak hanya untuk memuaskan karyawan, tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan, dan juga fringe benefit ini harus direncanakan semata mungkin. Yang selanjutnya adalah kategori fringe benefit. Secara umum sebenarnya fringe benefit ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama finansial dan non finansial. Namun dalam sumber yang berbeda juga dikatakan ada 4 kategori fringe benefit ini. Yang pertama, time of benefit, pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja. Yang kedua, perlindungan ekonomis terhadap bahaya. Ketiga, program pelayanan karyawan. Dan yang keempat, pembayaran kompensasi yang ditetapkan secara legal. Namun kalau dikelompokkan secara umum, ketika kita membahas secara umum kategori fringe benefit ini, yang pertama finansial. Finansial ini yang berkaitan dengan finansial karyawan, seperti pembayaran waktu tidak bekerja, perlindungan bahaya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, pengobatan, rencana pensiun, koperasi kendaraan, perawatan anak, rekreasi, kafetaria, dan tunjangan hari raya. Secara umum memang fringe benefit ini memberikan penawaran di bidang finansial, yang artinya adalah memberikan tawaran tambahan di bidang finansial bagi karyawannya. Yang kedua adalah non finansial. Non finansial ini bisa berupa fasilitas-fasilitas, pelayanan-pelayanan yang gunanya untuk mempermudah karyawan dalam beraktivitas di perusahaan atau dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi ini
juga merupakan sebuah fringe benefit bagi karyawan, karena kebijakan organisasi ini berfungsi sebagai patokan dan juga arahan-arahan bagi karyawan untuk bisa bekerja sesuai dengan visi misi perusahaan. Yang kedua tentunya manajer yang berkualitas. Artinya adalah ketika karyawan ini diharapkan mampu menggapai tujuan dari organisasi, karyawan juga perlu manajer yang berkualitas serta rekan kerja yang benar-benar satu frekuensi dengan satu sama lainnya dan juga waktu yang lebih fleksibel. Nah, ini adalah kategori dari fringe benefit di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan dan juga merekrut mendapatkan sumber daya terbaik demi kelancaran dan tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Mungkin terima kasih.